Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal dasar mengenai Microsoft Excel 2010 yang perlu kalian ketahui. Oke. Jadi untuk kalian yang ingin belajar Microsoft Excel, kita akan mempelajari Microsoft Excel 2010 ya. Kita mulai dengan membuka Microsoft Excel 2010. Oke, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel 2010. Perlu kita ketahui bahwa Microsoft Excel itu adalah untuk aplikasi mengolah angka. Jadi di sini kita akan berhitung, mencoba untuk merumuskan angka-angka yang akan kita olah. Oke, misalkan ada transaksi dan lain sebagainya. Pada halaman atau pada tampilan Microsoft Excel di sini terdapat beberapa menu, hampir sama di semua Office. Ya. Di sini ada baris menu, ada menu File, ada menu Home, ada menu Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan lain sebagainya. Dalam setiap menu ini terdapat beberapa sub menu ya. Ini berbentuk icon. Di sini hampir sama dengan Microsoft Word, karena masih dalam satu aplikasi Microsoft Office. Pada jendela atau tampilan awal Microsoft Excel, di sini terdapat kotak-kotak ya. Nah, di sini kenapa berbentuk kotak atau table? Karena di sini memiliki konsep alamat. Jadi kalau kalian lihat ini disebut kolom dan ini disebut baris. Jadi pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Maka dari itu disebutlah Excel. Jadi pertemuan kolom dan baris disebut sel. Ini adalah sel aktif memiliki alamat berada di J, di kolom J dan di baris kelima. Jadi alamatnya adalah C5. Bisa kita lihat di sini di pojok kiri atas tertulis J5. Jadi kita jika ingin menuju ke J5 bisa kita cari dan klik di J5 atau kita ketik di sini J5. Oke. Selanjutnya di bagian atas ada namanya function bar atau isi dari sel. Apapun yang ada di sel yang setelah aktif akan dimunculkan di atas. Misalkan kita akan mengetik kalimat, nah seperti ini DDDD dan dia akan muncul di atas. Oke. Jadi function bar jadi formula bar ya, formula bar yang di atas ini mewakili isi dari sel yang aktif. Oke. Dan misalkan jika di kolom F kita ketik satu huruf saja atau satu karakter, maka F ini akan terpotong ya. Jadi akan terpotong di kolom D. Namun di formula bar akan tertampil secara keseluruhan. Dalam formula bar ini jika masih dirasa kurang lebar atau luas, kita bisa luaskan kembali ke bawah seperti ini. Oke. Dan di bagian bawah sini, di bawah layar kerja atau layar tampilan awal Microsoft Excel terdapat namanya sheet. Sheet ini adalah lembar. Jadi setiap lembaran atau setiap sheet itu memiliki ruang kerja masing-masing ya. Jadi bisa diistilahkan dengan worksheet, lembar kerja, dan kumpulan sheet ini disebut dengan workbook. Yang kita simpan Microsoft Excel itu istilahnya dengan workbook, jadi buku kerja. Oke. Di bagian bawah bisa kita lihat di sini, karena tidak terlihat di ada foto ya, ada video Bapak. Di bagian bawah sini ada toggle atau setting untuk memperbesar memperkecil layar atau kerja ya, halaman kerja kita. Oke, ini itu adalah beberapa dasar dari tampilan awal Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengetahui fungsi-fungsi dasar dari rumus-rumus Excel dan rumus-rumus konvensional yang biasa digunakan untuk menghitung dengan
operasi hitung matematika. Jadi dalam operasi hitung matematika ada 4 dasar operasi hitung. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini kita akan coba mempraktekkan dengan cara konvensional atau seperti biasa kita menggunakan kalkulator, menggunakan simbol tambah, minus, bintang, dan slash atau garis miring untuk membagi. Oke, pertama kita aktifkan di kolom C3. Nah, di sini ya, biar nanti kalian bisa praktekkan sesuai, biar tidak ada perbedaan. Kita ketikkan di sini nomor. Nomor ini adalah nomor urut. Terus yang kedua adalah kita coba akan mengoperasikan angka 1 dengan angka 2. Oke, lalu di sini penjumlahan, lalu pengurangan, selanjutnya perkalian, lalu pembagian. Oke. Nah, pada lebar kolom ini jika masih dirasa terlalu lebar atau tidak muat atau tidak pas, kita bisa setting sendiri secara manual seperti ini, bisa digeser atau double klik ya. Jadi kalau double klik ini akan menyesuaikan lebar sesuai isi dari sel tersebut. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan mengetik nomor urut. Untuk mengetik nomor urut, kalian bisa ketikkan angka 1 terlebih dahulu di kolom C4, lalu di C5 nya angka 2. Selanjutnya kita klik dan tarik ke bawah atau diseret atau diblok ya. Selanjutnya posisikan pointer kalian di pojok kanan bawah sampai kursornya berubah menjadi tanda tambah hitam seperti ini. Selanjutnya diklik, tahan, tarik ke bawah. Kita akan gunakan sampai 9 nomor urut. Oke, ini adalah cara untuk mengotomatis nomor urut. Selanjutnya kita akan isi angka 1. Oke, kalian samakan saja kalau misalkan kalian ingin mempraktekkan di rumah. Oke, kita sudah mendapatkan nomor. Nah, ini adalah kolom nomor di angka 1, lalu ini adalah di angka 2. Kita akan operasikan penjumlahan angka 1 dengan angka 2. Oke. Untuk menulis rumus di Excel, kita gunakan tanda sama dengan terlebih dahulu. Jadi setiap menulis rumus, kita harus menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu. Selanjutnya, klik angka atau nilai yang akan kita operasikan. Nah, seperti ini. Jadi angka 1 yaitu di D4 yang berisi 87 akan kita tambah dengan simbol tambah dengan E4 ya, yang ini. Jadi jangan kalian ketik 87 dan 64, tapi kalian ketikkan alamatnya. Alamatnya adalah D4 dan ditambah dengan E4. Jadi alamatnya yang kalian ketik atau kalian klik. Selanjutnya ditekan enter, akan muncul hasilnya. Selanjutnya untuk rumus yang kedua, kita tidak usah lagi menuliskan rumus seperti ini. Jadi cukup tinggal tarik rumus yang di atas ini, pojokan ke kanan bawah pointer kalian sampai berubah tanda tambah hitam, lalu tarik ke bawah seperti ini. Oke, jadi akan otomatis terisi. Selanjutnya untuk pengurangan adalah sama dengan penjumlahan, hanya bedanya adalah dengan menggunakan tanda minus. Oke, sama dengan 87 dikurang dengan 64, lalu enter, lalu perkalian juga sama. Jadi kita buat rumusnya dulu satu persatu. Sama dengan 87 bintang, jadi kali itu dengan menggunakan bintang, lalu tekan E4, selanjutnya enter, pembagian juga sama dengan 87 dibagi dengan 64 atau D atau E4, lalu tekan enter. Setelah selesai, kita bisa blok rumus yang paling atas, kita blok terlebih dahulu, lalu pojokan ke kanan bawah sampai kursor berubah menjadi tanda tambah hitam, lalu tarik ke bawah. Oke, ini adalah hasilnya. Selesai. Nah, selanjutnya di
kolom pembagian ini angkanya terlalu banyak di belakang koma. Kita akan membatasinya. Bagaimana caranya? Yaitu kita blok terlebih dahulu kolom pembagian, lalu klik kanan, format cell. Nah, di sini jenis yang ada pada sel-sel tersebut yang kita akan sederhanakan adalah berkategori number. Jadi kita gunakan number ya, atau angka. Pada pilihan decimal places atau angka di belakang koma, kita gunakan 1 atau 2 ya, bebas. Jadi di sini, namun di sini Bapak gunakan hanya satu angka di belakang koma. Oke, lalu klik OK. Hasilnya seperti ini. Jadi akan disederhanakan menjadi satu angka di belakang koma. Ini adalah rumus konvensional atau biasa yang kita gunakan pada kalkulator atau di handphone kita ya. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa rumus Excel. Yang tadi adalah rumus yang seperti biasa yang biasa kita gunakan, hanya menggunakan simbol tambah, minus, bintang, dan slash atau garis miring. Selanjutnya kita akan mengenal rumus-rumus yang ada di Excel. Yang pertama adalah rumus rata-rata. Rumus rata-rata digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang ada pada deretan angka yang akan kita hitung. Misalkan di sini angka 1 dari nomor urut 1 sampai nomor urut 9. Untuk rumus rata-rata pada matematika biasanya kita jumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi dengan partisipan atau audiens atau siswa ya kalau untuk nilai. Nah, untuk rumus di Excel kita cukup menggunakan average lalu membuka blok nilai yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Ingat di blok ya, diklik dulu, tahan, lalu kita tarik sampai di angka terakhir lalu tutup, enter. Hasilnya seperti ini. Jadi nilai rata-ratanya adalah 71,778. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata yang kedua di angka kedua kita cukup menarik rumus yang satu ini. Jadi kita nggak usah nulis lagi di sini, tidak usah nulis sama dengan average. Kita tinggal tarik yang rumus yang di sebelah kiri, diklik, lalu di pojok ke kanan bawah pointernya sampai berubah tanda hitam, tanda tambah hitam seperti ini, lalu diklik tahan, tarik ke samping, selesai. Jadi ini adalah rata-rata dari angka deretan angka kedua 51,333. Oke. Itu adalah rumus average atau rata-rata. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus untuk mencari total nilai ya. Total nilai itu di sini ya. Yang misalkan angka 1 kita akan total berapa sih nilainya, jumlahnya. Kalau dengan menggunakan kalkulator kita menulisnya adalah atau menghitungnya adalah dengan cara 87 ditambah 86 ditambah 85 ditambah 87 dan seterusnya. Nah, untuk di Excel kita bisa menggunakan rumus sum atau sum. Oke, sebelum kita menulis rumus kita ketik dulu sama dengan, lalu ketik sum atau sum, kurung buka, kita tarik dari angka 1 dari nomor urut 1 sampai nomor urut 9 sampai yang terakhir, lalu kurung tutup, enter. Jadi ini adalah totalnya. Jika kita jumlahkan satu persatu secara manual, totalnya juga hasilnya akan jadi seperti ini, 646. Nah, untuk total di angka 2 sama seperti yang rata-rata di atas, kita tinggal seret ke samping kanan seperti ini. Oke, selanjutnya kita mencari nilai minimum. Nah, untuk minimum artinya adalah kita akan mencari nilai paling terkecil di antara angka deretan angka 1 ini. Oke, rumusnya adalah sama dengan average dan sum. Hanya bedanya adalah kita menggunakan kata min ya, lalu kurung buka, klik di nomor urut 1 sampai nomor 9, lalu kurung tutup, enter. Jadi nilai terkecilnya adalah angka 45. Jadi sekilas kita bisa lihat di sini memang angkanya adalah 45 yang terkecil. Namun apa jadinya kalau misalkan deretan angka ini sampai ratusan? Oke, jadi rumus ini perlu atau penting juga kita gunakan. Selanjutnya di angka 2 kita cari nomor terkecilnya, kita blok. Kita klik di bagian bawah kanan
di D15 lalu kita seret ke kanan. Oke, ini hasilnya, jadi yang terkecil adalah 27. Selanjutnya kita cari nilai maksimum. Oke, untuk nilai maksimum caranya pun sama, tidak jauh beda, hanya membedakan adalah katanya. Jadi di sini rumusnya menggunakan MAX atau maksimum. Lalu kurung buka, diklik di nomor 1 sampai nomor 9, kurung tutup lalu enter. Dan hasilnya adalah 90. Jadi angka terbesarnya adalah nilai terbesarnya adalah 90 di deretan angka 1. Lalu di deretan angka 2 untuk mencari maksimumnya kita juga bisa gunakan tanda tambah hitam ini, seret ke sebelah kanan, dan hasilnya adalah 77. Jadi nilai yang paling besar adalah 77. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran Microsoft Excel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.